Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Novalianti dari kelas Y6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dikarenakan dampak negatifnya dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam menciptakan kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, terutama masyarakat bawah dengan ekonomi yang rendah. Nah, sebenarnya apa itu korupsi? Nah, korupsi ini adalah suatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang buruk menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, kalau korupsi menurut Islam itu gimana sih? Nah, korupsi ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memperkaya diri sendiri atau cara lain dengan cara-cara yang tidak sah. Cara-cara yang tidak sah tersebut seperti penyogokan, markup, curang, manipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan cara-cara lainnya yang menyebabkan kerugian orang lain atau pihak lain. Di dalam Al-Quran seperti yang menjadi pijakan untuk membincangkan kerasnya sikap Al-Quran terhadap perilaku koruptif itu, salah satunya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Korupsi diidentikan dengan istilah rishwa, yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperkaya diri sendiri. Semua ulama sepakat mengharapkan rishwa yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar loh. Nah, sebagaimana yang diisyaratkan beberapa nas Qur'aniyah dan sunnah nabawiyah yang antara lain menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Quran surat Al-Maidah ayat 42. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok, serta orang yang menjadi perantara, yaitu yang berjalan di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum, banyak menyalahi kaidah moral termasuk rishwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya di antara kamu dengan jalan yang batil. Janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Ada beberapa sifat-sifat korupsi di dalam Al-Quran, yaitu ghulu atau penggelapan. Salah satu cara meraih keuntungan tetapi dengan cara tercela dan dapat dikategorikan sebagai praktik korupsi. Ghulu adalah upaya untuk mencari keuntungan dan harta kekayaan dengan cara curang, seperti menipu, mengelabui, menggelapkan, dan lain-lain. Dan dituangkan ke dalam ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 161 yang artinya barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Yang kedua yaitu amulah, yaitu komisi, salah satu transaksi yang sangat berpotensi merugikan orang lain atau negara dan karenanya dapat dikategorikan sebagai korupsi. Firman Allah melarang kita untuk mencampur adukan antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sebagaimana kamu mengetahuinya. Yang ketiga, markup atau menaikkan biaya yang di luar dari anggaran sesungguhnya, disebabkan karena berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Markup biasanya disebabkan karena adanya kekhawatiran dalam suatu perencanaan terkena dampak fluktuasi harga. Merampas ini berarti mengambil sesuatu dengan cara paksa atau zolim. Dalam kitab-kitab fikih, merampas biasanya diartikan dalam upaya menguasai atau mengambil alih hak orang lain secara terbuka tanpa izin dari pemiliknya. Nah, ini dituangkan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Gratifikasi menurut Islam, gratifikasi itu sebuah pemberian pada kerjasama yang meloloskan sebuah proyek atau sejenisnya yang diberikan di luar gaji. Di Islam tidak mengenal istilah gratifikasi, namun istilah yang mendekati dalam gratifikasi adalah hadiah, riswah, dan pemberian lainnya. Pemberian itu sendiri dalam Islam dibedakan ada beberapa macam. Nah, diantaranya adalah riswah, hibah, hadiah. Nah, apa sih riswah itu? Nah, riswah ini adalah upah atau pemberian komisi atau suap. Nah, hadiah merupakan sebuah penyampaian atau sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Selain pengertian tersebut, huda juga memiliki makna yang ditunjukkan pada surat Al-Baqarah ayat 2. Untuk kebaikan hambanya sebagaimana bentuk kasih sayang Allah, dengan pemberian itulah Allah memiliki nama dan sifat Al-Hadi, yaitu Sang Maha Pemberi Petunjuk, serta Al-Rahman Maha Pengasih, dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Hibah. Nah, hibah ini adalah memberi tanpa ganti rugi. Bisa juga disebut pemberian yang tak mengharapkan ganti atau tidak ada tujuan tertentu. Nah, ini juga termasuk asma Allah yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Wahhab. Nah, selanjutnya itu adalah sedekah. Sedekah ini adalah pemberian secara sukarela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan diberikan kapan saja serta di mana saja, demi mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah. Nah, sedekah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua, yaitu ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah, sedekah sunnah ini berupa zakat. Nah, kalau sedekah sunnah ini bisa secara sukarela dan tidak diwajibkan. Sejarah korupsi pada zaman kenabian. Dalam bingkai sejarah masa awal Islam datang pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in, tindakan korupsi ini pernah dilakukan oleh masyarakat yang hidup pada masa-masa tersebut juga loh. Nah, sebagai contoh, pada era kekuasaan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Umar bin Khattab, juga ditemui upaya praktek korupsi. Hal ini dikuatkan dengan usaha Umar memerintahkan sahabat yang bernama Maslamah untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat pemerintah merujuk korupsi di Islam dahulu. Di dalam Al-Quran tidak dijumpai istilah korupsi secara tegas, namun untuk penyelesaian kasusnya ada beberapa ayat, diantaranya yaitu Ali Imran ayat 161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya, untuk kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa pada masa perang Badar ada seorang laki-laki yang kehilangan tutup kepalanya yang warnanya merah. Lalu ada seorang yang menuduh bahwa Nabilah yang mengambilnya. Maka ayat ini turun untuk membantah sekaligus sebagai kabar bahwa setiap nabi tidak akan pernah mencuri atau korupsi. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas peran mahasiswa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Mahasiswa ini merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat, sekaligus memberikan contoh yang baik dalam penerapan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang sudah ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada masyarakat.
sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintahan tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak kepada golongan tertentu dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif, memberi bimbingan, memberi penyuluhan baik kepada masyarakat pada saat kuliah kerja lapangan atau kesempatan lainnya mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang dilakukan pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap perilaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi atau pembentukan opini publik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.